Siapa yang bilang mau tulisan Acung? Tersangka nih. Sopir Ustaz. Sopir di mana? Oh, Sopirun mustaqim minhu tulisan. Kenapa terjadi ta sama kayak sin? Karena memang sin dia satu makro juga, sama-sama di tulisan. Nah makanya kalau misalkan mengucapkan ta didorong dari makro sin, itu nanti jadi beda lagi, maksudnya beda porsi gitu. Ketika saya mengucapkan seperti ini, antum kebayang nggak? Kebayang nggak gimana? Bukan gimana? Contohnya kalau misalkan roba atau misalkan contohnya apa? Ya gitulah pokoknya lah. Tabat, lihat ada sini ya, walaupun sedikit. Tabat, bat. Kebayang nggak? Tabat, beda nggak bunyinya? Dan ini baru bisa tidak bisa didapatkan hanya dengan diroya saja, harus dengan musyafahah. Seperti itu ya. Insya Allah nanti mungkin bulan 2. Itu sudah tentang hamas. Definisi hamas tadi apa? Jarian nafas. Kita pakai bahasa Indonesia saja, kita sederhanakan, mengalirnya nafas. Dah itu aja. Berarti kalau misalkan hamas mengalirnya nafas, lawannya jahar terhentinya nafas. Contohnya apa? Hurufnya apa? Seluruh huruf hijaiyah selain ini. Contohnya apa? Ba misalkan. Bisa nggak? Kayak apa? Bisa kan? Bisa. Contoh lagi jim. Jangan dulu dikol-kolahin, nanti belum masuk kol-kol kita. Apalagi dal. Semuanya seperti itu. Sekarang yang kedua, rokhwah dan syiddah. Kita pelajari syiddah. Kenapa? Karena ketika mengetahui syiddah, insya Allah mengetahui rokhwah. Yang kedua apa? Matanya apa? Syadiduha lafzu ajid qawtin bakat. Ajid qawtin bakat. Tuh, lagi-lagi ada kaf dan ta, Nah, kita ketahui dulu sekarang cara mengucapkan hamzah gimana? A terpotong. Definisinya, syiddah itu apa? Syiddah itu jah. Kuat. Sangat. Apa? Jarian saud. Intibas jarian saud. Itu bahasa Arabnya. Sekarang bahasa kitanya, terhentinya aliran suara gitu. Ketika kita mengucapkan huruf tersebut, suara itu otomatis langsung terhenti. Contoh mengucapkan huruf jim misalkan. Langsung terhenti kan? Coba kalau misalkan mengucapkan huruf sin, suara terus mengalir kan? Ketika jim, nah kan? Ada nggak yang bisa nyebutin jim kayak sin? Apa aja? Jim tetap kuat, syiddah. Kemudian dal, ingat, mengucapkan dal jangan sampai kayak mengucapkan huruf ta. Misalkan ad-dunya, jadi ad-dunya. Perhatikan, ad-dunya jangan sampai kayak ad-dunya. Dia mungkin medok, bolehlah medok, tapi tetap Arab itu bukan Jawa. Sebagian dari Jawa bukan Arab. Ad-dunya bukan ad-dunya. Jawa itu punah ya. Dah, sekarang kof. Coba gimana? Ketika kita mengucapkan huruf kof, langsung suara terhenti kan? Ko, si, ba, kaf, nah, at, si. Sekarang itunya mana? Kok ketika kita mengucapkan bukan at tapi at?
Gitu, hamas. Kaf itu dia dari sisi kuatnya, dan ta dari sisi kuatnya, maksudnya dari sisi mengalir atau tidaknya suara, dia masuk ke syiddah kan, kuat. Maksudnya terhenti langsung suara itu. Tapi dalam kaifiahnya ada hamas dan satu ini mungkin satu tips untuk mengetahui seseorang, misalkan imam sholat tahu tajwid atau tidak, lihat aja takbirnya gimana. Kalau takbirnya Allahu Akbar, itu kesananya juga ada kemungkinan. Tapi kalau misalnya dari takbir sudah memperhatikan, insya Allah kesananya, insya Allah bukan berarti benar semua. Ini salah satu pintunya aja. Lihat aja takbirnya gimana. Gitu ya. Kaf dan ta tadi sudah kita jelaskan. Kaf, sebelum dimasukkan hamas. Ketika sudah dimasukkan hamas, lain lagi. Jadi ta. Nah sekarang yang ini gimana? To. Bisa nggak sama kayak kaf? Kof sama kayak ta. Misalkan up, atau up, atau up. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Lihat dia. Hamas bukan? Di sifat ini ya. Hamas bukan? Bukan, tapi dia di jahar. Jahar itu apa? Terhenti kan? Makanya setiap huruf yang satu makhraj, bisa aja dia satu makhraj, tapi dia dibedakan oleh sifat. Makanya bedalah suara itu. Beda pula suara. Seperti itu. Kebayang sampai di sini? Syiddah, terhentinya aliran suara. Lawannya apa? Rokhwah. Kalau misalkan terhentinya aliran suara, kalau misalkan rokhwah berarti mengalirnya suara. Hurufnya apa aja? Seluruh huruf hijaiyah selain ini dan satu lagi. Nah, kita sekarang ketahui ada sifat antara mereka berdua yang namanya adalah al-bainiyah. Antara baina al-jahri baina rokhwah wa syiddah. Wa baina sebelumnya untuk kacamata ketika di syiddah itu tetap ada hamasnya sedikit. Jadi gimana? Kacamata di syiddah tetap masih ada hamasnya sedikit. Contoh? Kayak tadi kan kalau di hamas kan gitu kan. Ketika di syiddah juga Contohnya mana? Contohnya apa? Ya kayak ada hamas ya. Enggak, maksudnya contoh ayatnya gimana? Nah, udah. Sambil cari contohnya, nanti kalau udah contoh nanti saya jawab. Lanjut ya. Al-bainiyah, dia tidak jahar juga tidak rokhwah, juga tidak syiddah. Hurufnya apa? Wa baina rifil wa syadidi lil umar. Ada lam, nun, ain, mim, ro. Pertanyaannya, kenapa ini dia nggak masuk ke syiddah, nggak masuk juga ke rokhwah? Dia diem aja kan, kalau kata apa? Dia diem aja di satu tempat, dia tidak ke surga, juga tidak ke neraka. Manzilah benar manzilah. Kita tidak bicara di situ. Maksudnya dia diem aja, dia nggak di luar, nggak di dalam. Di mana berarti? Di atas atau di mana? Nah sekarang kita analisis. Kenapa seperti itu? Kita lihat lam ya, kita analisis. Kenapa dia nggak masuk ke rokhwah dan juga nggak masuk ke syiddah? Ketika seseorang mengucapkan lam seperti apa? Coba ucapin lam. Yang lama. Bisa dihentikan nggak? Kalau misalkan nggak dihentikan, nggak bisa dihentikan. Suara itu ngalir terus ya. Berarti kalau ngalir terus kemana masuknya? Hamas atau ke rokhwah? Tapi tanyakan lagi ke hati yang paling dalam. Antum ketika mengucapkan lam, posisi lidah gimana?
Ditutup kan ruang depan? Atau mau keluar nih? Ini tuh di situ ada pintu. Di namanya juga ke atas kan berarti pintu udah ditutup kan? Tapi suara kok masih ada. Nah, ketika kita mengucapkan lam ketika makhraj sudah menutup set berarti masuk ke syiddah. Ketika suara masih mengalir ternyata kan aturan kan kalau misalkan pintu sudah ditutup suara terhenti kan? Itu berarti syiddah. Tapi suara masih ada, berarti dia masuk ke rokhwah. Makanya itu dia baina. Bedakan sama fa. Di mana? Ada angin dari mana? Dari jelas karena posisi apa? Atau misalkan dari gigi itu juga ada lubang-lubang sedikit. Atau misalkan ketika mengucap huruf fa, af karena dia hamas mutlaqon. Seperti itu. Fahas tahu syahsun sakat. Kita lanjut kembali ke bainiyah lam. Itu lam sudah tadi, sekarang nun gimana? Nun sama kasus kayak lam. Dia sudah ditutup. Berarti dia syiddah kan? Tapi juga dia kok masih ada suara masuk ke hidung. Kalau tadi lam dia langsung lewat samping. Ketika pintu depan udah ditutup, masuk lewat samping. Makanya di situ dia sifat baina atau al-bainiyah. Lam, nun, ain juga sama. Coba ngucapin ain. Kayak ngucapin jim enggak? Langsung terhenti suara. Coba ngucapin ain. Masih bisa kan? Panjang. Kok masih bisa? Padahal itu kan udah ketutup kan makhraj itu. Baina manzilatain. Kebayang di sini? Paham? Paham ya? Sip. Ain sama. Sekarang mim. Mim lebih ekstrim lagi nih. Kalau tadi lam dia masih ada lewat samping. Kalau ini semua tempat keluar dari mulut udah ketutup semua. Lewat depan udah ditutup, samping tutup, bawah tutup. Tapi suara masih ada lewat hidung. Ketika lewat sini dia udah ditutup, dia nyari celah lewat sini akhirnya. Disebut langsung baini ya. Ro sama kasus kayak lam dan nun. Dia sudah naik ke atas tapi suara masih ada. Iya kan? Itu seperti itu penjelasan al-baini ya. Bedakan sama misalkan contoh kayak jim. Ada kemungkinan kayak lam enggak? Makhraj sudah tertutup tapi suara masih terdengar. Enggak ya. Dal enggak mungkin. Qaf enggak mungkin. Semuanya seperti itu. Sekarang lawannya misalkan apa? Selain ini dan selain ini. Misalkan ha. Ngalir terus. Dia nggak bisa dihentikan kan? Berarti dia jelas rokhwah mutlaqon dan seluruhnya selain. Kesimpulannya, huruf syiddah apa? Hurufnya apa aja? Ajid, qafi, bakar. Rokhwah, Fahatahu syahsun sakat. Selain itu lah. Jangan marah, Pak. Selain huruf ini dan selain huruf ini. Berarti 5 ditambah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 13. Berarti 29 dikurangi 13 sama dengan 11. gitu. Ya, pintar. 11. Oh, salah katanya berarti nggak jadi. Seluruh wijaya selain ini dan selain ini. Apapun itu. Paham? Sip, kunci sudah kita pegang. Kita baca bareng-bareng dari Sifatuha Jahrun sampai Ajid Khotin Bakat. 1, 2, 3. Sifatuha Jahrun warifun mustafil munfatihun musmadatun wabdiddakul mahmusuha fahastahu syahsun sakat syahid
bakat. Sampai sini. Ya, wabain arifin. Walaik